Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk bab yang baru ya, tentang polinomial atau suku banyak. Kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Fungsi polinomial, ini bahasan subbab yang kita bahas pertama di bab polinomial ini ya. Fungsi polinomial mungkin udah sedikit disinggung waktu di kelas 10 di materi fungsi ya. Ada fungsi polinomial juga. Suatu polinomial disebut suku banyak berderajat n dalam variabel x adalah fungsi dari x yang dapat dinyatakan dalam bentuk bentuk suku banyak tuh seperti ini bentuk umumnya ya. Jadi fungsinya itu px sama dengan a0 x pangkat n ditambah a1 x pangkat n kurang 1 tambah a2 x pangkat n kurang 2 tambah dan seterusnya ya sampai ke an kurang 1 x tambah an dan a0 nya tidak sama dengan 0 di mana n di sini bilangan cacah. Terus a0, a1, a2 ini semua ya itu dinamakan koefisien. An di sini adalah konstan. Membedakan polinom. Pertama, ada bentuk kayak gini. Ya, bentuk ini merupakan polinom atau bukan sih? Nah, kita harus tulis dulu nyatakan dalam bentuk polinom. Nah, kita urutkan ya dari pangkat yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini 8x pangkat 3. Pangkat tertingginya 3 ya. Ditambah 6x pangkat 2. Tambah 5x pangkat 1 tambah 3x pangkat 0 ya kan, konstantanya itu kita nyatakan dalam x pangkat 0 karena kalau x pangkat 0 berapa sih? 1 ya, 1 kali 3 ya 3, tetap aja jadi konstanta gitu ya. Jadi ini pangkatnya sudah berurut kalau dinyatakan dalam polinom. Ini 3, 2, 1, 0 ya, udah lengkap semua. Dan ini bentuk polinom bukan sih? Ini polinom ya. Bentuk yang kedua, kita nyatakan dulu dalam bentuk polinom. 2x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah 0 kali x pangkat 2 tambah 5 kali x pangkat 1 kurangi 9x pangkat 0. Ya kan? Di sini 4, 3 pangkat 2-nya nggak ada. Nah, kita munculkan saja pangkat 2-nya itu dengan koefisiennya 0. Jadi kalau 0 dikali x pangkat 2 itu kan 0 ya. Jadi tetap aja nggak akan ada di sini. Dan konstanta kita nyatakan juga dalam bentuk x pangkat 0. Oke, karena x pangkat 0 itu 1. 1 kali 9 ya tetap jadi 9 ya. Jadi ini merupakan polinom bukan sih? Oke, ini polinom. Bentuk yang ketiga, kita tulis juga ya, 8x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 5x pangkat 1 tambah 3x pangkat 0 tambah ini bentuk pecahan, kita ubah ya supaya jadi nggak pecahan lagi. Jadi penyebut x-nya ini bisa naik ke atas ya, jadi 2x pangkat negatif 1. Ini kan x pangkat 1 naik ke atas jadi negatif 1. Oke, ini merupakan polinom bukan sih? Kan ini udah berurut ya, 3, 2, 1, 0, negatif 1. Udah berurut kan? Jadi ini polinom bukan? Oh, ternyata bukan. Kenapa coba? Kenapa bukan polinom? Ya, karena ada pangkat yang negatif. Sedangkan syaratnya di polinom itu
pangkatnya harus bilangan cacah. Bilangan cacah itu berapa? Yang dimulai dari 0 ke arah positif. 0 dan bertambah satu-satu semuanya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi nggak boleh ada negatif untuk pangkatnya. Ya, jadi ini bukan polinom. Bentuknya ini polinom bukan. Kita cek lagi, kita tulis lagi, nyatakan dalam bentuk polinom. 8x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 6x pangkat 2 tambah 5x pangkat 1 tambah ini akarnya diubah ya, jadi supaya nggak ada akar lagi, jadi x pangkat 1 per 2 3x pangkat 1 per 2 atau 3x pangkat setengah tambah 2x pangkat 0. Oke, ini udah berurut belum? 3, 2, 1, setengah 0. Udah berurut ya? Jadi ini masuk polinom atau bukan? Ternyata bukan. Kenapa nih bukan? Ya, karena ada setengah di sini. Setengah apa bilangan? Setengah itu bilangan cacah bukan? Bukan ya. Setengah ini bilangan rasional. Dan akarnya sendiri di sini bilangan irasional. Jadi pangkatnya bukan bilangan cacah. Makanya bentuk yang ini semua bukan polinom. Nilai fungsi polinomial. Jika suatu polinom dilambangkan dengan Px, maka nilai polinom atau suku banyak untuk X sama dengan 2 adalah P2. Jadi untuk kalau fungsi itu kan pasti bentuknya kayak gini ya. Px dalam kurung X. Nah kalau X-nya 2, berarti kan ganti aja X ini sama 2. P dalam kurung 2. Contoh. Diketahui Px sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 dikurangi 12x kurangi 6. Tentukan P2 dan P negatif 3. Ya kan? Berarti awalnya Px yang dalam kurungnya X. Sekarang yang disuruhnya dalam kurungnya 2. Berarti ganti semua yang X ini sama 2. Dan berikutnya ganti dengan negatif 3. P2 dulu. Ya, berarti ini bayangkan nih, ini kan X nih awalnya, berarti semuanya ini X. Nah, kalau diganti sama 2, ganti semua yang X di sini dengan 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 tambah 5 kali 2 pangkat 2 kurangi 12 kali 2 kurangi 6. Berapa nih? Pangkatkan dulu ya, jangan dulu dikali. 2 pangkat 3 berapa? 8. Awas, jangan ada yang jawab 6 ya. Masih banyak yang suka salah perpangkatan. Tambah 5. 2 pangkat 2, 4. Jadi 5 kali 4. Dikurangi, ini boleh langsung dikali, jadi negatif 24. Kurangi 6. Sama dengan 16. Ini 20. Ini berapa? Ini boleh langsung kurangi aja. Negatif 30. Sama dengan 6. 2 kali negatif 3 pangkat 3. Tambah 5 kali negatif 3 pangkat 2. Kurangi 12 kali negatif 3 kurangi 6. Sama dengan 2-nya ditulis lagi. Negatif 3 pangkat 3 berapa sih? Negatif 27. Tambah 5. Negatif 3 kuadrat 9 ya. Ini negatif. Jadi positif 36. Kurangi 6. Ini jadi negatif 54. Ini 45. Ini boleh langsung kurangi jadi 30. Negatif 54
tambah 45 itu negatif 9, tambah 30, 21. Ya, ini cara yang pertama. Ini bisa digunakan kalau pangkatnya yang kecil-kecil ya. Ini masih terbilang kecil loh, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Gimana kalau pangkatnya nyampe pangkat 10, pangkat 8? Apa iya kita harus ngaliin? Apa iya kita harus pangkatin semuanya? Ya kan? Males banget kan? Nah, ada cara lain yang lebih mudah yang itu bisa dipakai, apalagi khususnya untuk pangkat yang tinggi-tinggi ya. Kalau misalkan pangkat yang kecil, cara ini bisa dipakai. Jadi ada alternatif lain dengan cara Horner. Cara Horner. Ya, cara Horner ini bisa dipakai untuk segala bentuk ya, mau pangkatnya kecil ataupun pangkatnya besar. Tapi kebanyakan untuk pangkat yang tinggi itu memakai cara Horner, karena nggak mungkin kita manual ngitung kayak barusan ya. Oke, kita coba untuk yang P2 dulu ya. Kita masukkan dulu semua koefisiennya. Hanya koefisiennya saja ya, tidak dengan variabelnya. Dan itu harus berurutan. Dari pangkat terbesar sampai pangkat terkecil, semua anggotanya harus ada. Ya, kita tulis lagi yang tadi. Persamaannya itu 2x pangkat 3 tambah. Di soal ini sudah berurut ya pangkatnya. Jadi kita tulis aja langsung, sudah aman. Ini nilai PX-nya dari soal. Yang kita mau cari adalah nilai dari X sama dengan 2. Ya. Nah, ini kita hanya tulis koefisiennya saja. Ini untuk 2, ini udah berurut ya. 3, 2, 1, 0. 2, 5, negatif 12, negatif 6. Jumlah. Di sini, karena yang dicari 2, jadi 2-nya simpan di sini. Oke, untuk yang pertama, koefisien 2 kita turunkan ke sini. Nah, 2 dikali 2, jadi semua yang ada di sini kalikan dengan 2. 2 kali 2 itu 4. Tulis hasilnya di sini ya. 2 kali 2, 4. 5 tambah 4, 9. Terus, kalikan lagi. 9 kali 2, tulis hasilnya di sini. 18. Negatif 12 tambah 18, 6. 6 kali 2, 12. Negatif 6. Negatif 6 tambah 12 itu 6. Dan ini hasilnya adalah 6. Apakah sama? Ya, sama ya, 6. Jadi untuk nilai P2-nya itu sama dengan 6 ya. Sekarang yang P negatif 3. Koefisiennya kita tulis ya, karena masih sama, jadi ikutin sama yang di atas. 2, 5, negatif 12, negatif 6. Tambah, di sini negatif 3. Koefisien pertama diturunkan. 2 kali negatif 3, simpan sini hasilnya, jadi negatif 6. 5 tambah negatif 6, negatif 1. Negatif 1 kali negatif 3, simpan sini hasilnya, 3. Negatif 12 tambah 3, negatif 9. Negatif 9 kali negatif 3,
itu 27, sebelah sini. Negatif 6 tambah 27, 21. Ini hasilnya, coba kita cek. 21 ya, sama ya. Jadi ini nilai untuk P negatif 3. Contoh yang kedua, hitunglah F negatif 2 untuk Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 4x tambah 6. Oke, mau pakai cara mana dulu nih? Cara yang biasa dulu aja ya, cara substitusi. Berarti ganti semua X ini sama negatif 2. 3 kali negatif 2 pangkat 3 kurangi 4 kali negatif 2 tambah 6. 3-nya tulis dulu, negatif 2 pangkat 3 itu negatif 8. Negatif 4 kali negatif 2 itu 8 tambah 6. Sama dengan 3 kali negatif 8, negatif 2, 4. Ini 14 ya. Sama dengan negatif 10. Sekarang pakai cara yang kedua, cara Horner. Tulis dulu nih untuk koefisiennya. Dan kita urutkan ya. Kita urutkan semuanya, pangkatnya dari yang terbesar sampai yang terkecil dan semuanya ditulis lengkap. Tiga X pangkat 3. Pangkat 2-nya nggak ada, kita munculkan di sini. Jadi tambah 0 X pangkat 2. Pangkat 1-nya negatif 4X. Tambah 6. Ini udah lengkap ya semuanya, pangkatnya 3, 2, 1, 0. Nah sekarang tulis koefisiennya saja. Ini 3, 0, negatif 4, dan 6. Tambah X-nya kita mau cari negatif 2 kan ya. Jadi di sini negatif 2. Turunkan koefisien yang pertama. 3 kali negatif 2. Terus ini hasilnya negatif 6. 0 tambah negatif 6, negatif 6. Negatif 6 kali negatif 2 itu 12. Negatif 4 tambah 12, 8. 8 kali negatif 2, negatif 16. 6 ditambah negatif 16, negatif 10. Ini hasilnya. Jadi sama ya. Nah, jadi negatif 10 ini sama dengan untuk F negatif 2. Ketiga, diketahui Px sama dengan X kurangi 3 dan Qx sama dengan X pangkat 3 tambah 2. Carilah A Pq2 dan Qp2, B Px tambah Qx, C Px kali Qx. Nah, berarti ini kita pakai cara yang biasa aja ya. Karena masih pangkatnya yang kecil, jadi masih memungkinkan untuk dihitung. Yang A, kita cari dulu Q2-nya. Ya kan, karena dalam kurungnya ini, jadi dalam kurung dulu yang kita kerjakan. Q2. Berarti ganti yang Q. Yang ini, yang X-nya ganti sama 2. Jadi, 2 pangkat 3 tambah 2. Sama dengan 2 pangkat 3, 8. Tambah 2, jadi 10. Nah, baru deh cari PQ2. Berarti PQ2 ini boleh kita tulis P
dalam kurung Q2 nya kan udah ketemu ya 10. Jadi P10. P10 nya berarti ganti yang X untuk yang P ini sama 10. Nah ya, jadi 10 kurangi 3 sama dengan 7. Ini. Terus yang P2. Berarti cari dulu P2 nya. Ganti yang X nya sama 2. Jadi 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1. Baru deh cari P2. P2 ini bisa ditulis P2 nya ganti dengan negatif 1. Jadi Q negatif 1 berarti ganti yang X untuk yang Q ini dengan negatif 1. Jadi negatif 1 pangkat 3 tambah 2. Jadi negatif 1 pangkat 3 negatif 1 tambah 2. Itu sama dengan 1. Sekarang yang B. PX tambah QX. Tinggal dijumlahin aja ya. PX-nya X kurangi 3 tambah QX-nya X pangkat 3 tambah 2. Ya udah, tinggal jumlahkan yang sejenis. Kita urutkan dari pangkat yang tertinggi. Ini X pangkat 3 simpan di depan. Terus X. Nah ini konstanta sama konstanta lagi ya. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. Hasilnya ini. Dan untuk yang C, PX kali QX. Sama dengan PX-nya X kurangi 3. Karena dikali jadi pakai kurung. QX, X pangkat 3 tambah 2. Nah, ini kalikan X kali X pangkat 3 itu X pangkat 4. X kali 2 itu 2X. Negatif 3 kali X pangkat 3. Negatif 3X pangkat 3. Terus kali yang belakangnya ya. Negatif 3 kali 2. Itu negatif 6. Urutkan nih dari yang terbesar sampai yang terkecil pangkatnya ya. X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 tambah 2X kurangi 6. Sifat operasi aljabar pada polinomial. Nah ini ada sifat-sifatnya nih untuk operasi aljabar. Jika Pn X adalah polinomial derajat N dan Qn X adalah polinomial derajat M berlaku. Derajat dari Pn X bisa ditambah atau dikurang Qmx adalah derajat N jika N lebih dari M atau akan menghasilkan derajat M, berarti ngikutin dari fungsi polinomial yang kedua, jika N-nya derajat dari yang pertama itu lebih kecil dari yang keduanya. Terus bisa juga kalau dikali ini, maka derajat-derajatnya itu jadi ditambah N tambah M. Bingung ya? Contoh. Diketahui PX sama dengan X pangkat 3 kurangi 2X kurangi 1 dan QX sama dengan X 3X pangkat 2 kurangi 5. Tentukan derajat dari. Yang pertama, PX tambah QX. Kita mau mencari derajatnya saja, bukan hasil dari penjumlahan ini. Kita harus tahu dulu PX-nya itu berderajat berapa. Nah, yang dinamakan derajatnya itu
derajat yang tertinggi. Jadi yang tertinggi untuk PX itu pangkat 3, berarti derajat 3. QX-nya itu derajat 2 ya. Oke, syarat yang pertama tadi, ini kan dijumlah ya. Berarti syaratnya N itu untuk yang polinomial yang pertama, fungsi yang pertama, M-nya itu untuk fungsi yang kedua. Oke, hasilnya akan N, hasilnya akan ini yang pertama, jika lebih besar dari yang kedua. Nah, untuk yang ini tadi, ini kan yang pertama ya, PX itu yang pertama 3. Jadi 3 lebih besar dari 2 ya. Nah, 3 lebih besar dari 2, jadi hasilnya itu PX tambah QX itu berderajat 3. Terus yang kedua, QX kurangi PX. QX-nya itu kan berderajat 2 ya. PX-nya itu berderajat 3. Jadi ini 2 lebih kecil dari 3. Masih masuk syarat yang pertama ya. Ini berarti N lebih kecil dari M. Hasilnya yang M. Berarti hasilnya yang 3. Jadi QX kurangi PX itu berderajat 3. Ya, jadi kesimpulannya gini, kalau ditambah atau dikurang, yang derajatnya itu berarti derajat yang tertinggi. Ya, derajat yang tertinggi dari kedua ini. Yang tertingginya mau posisinya dia di mana aja. Yang penting kalau di sininya derajatnya 5, di sininya 6, ya berarti hasilnya 6. Ya, derajatnya 6. Pokoknya dari kedua ini ambil derajat yang tertingginya, itu hasilnya ya. Dan kalau misalkan ditanya hasil penjumlahannya atau disuruh buktikan benar nggak sih yang kayak benar nggak sih nih hasilnya berderajat 3 PX sama QX itu, kalian mau coba buktikan, boleh jumlahin aja kayak cara sebelumnya, PX tambah QX jumlahin aja masing-masing ini, hasilnya pangkat tertingginya 3 atau bukan gitu ya. Ini juga cobain aja, QX kurangi PX, kalian kurangin hasilnya pangkat tertingginya derajat 3 atau bukan gitu ya. Terus yang C, PX kali QX. Nah, syaratnya apa? Tadi kalau dikali nih ya, ternyata derajatnya ditambah N tambah M. Oke. Berarti karena kita udah nyari ya, PX itu derajatnya 3, yaudah kita jadi tambahin 3 tambah derajat yang QX itu 2, jadi sama dengan 5. Jadi PX kali QX itu berderajat 5. Oke, kalau nggak percaya, mau kalian buktikan dengan dikalikan PX kali QX kali biasa ya kayak tadi, dikalikan, nanti pangkat tertingginya hasilnya tuh pangkat 5 bukan? Itu ya, kalian buktikan sendiri. Faktor dari polinomial. Misalkan diberikan bentuk polinom ini ya, 6x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 dikurangi 15x. Seperti biasa, yang namanya faktor berarti bisa pakai pemfaktoran. Dengan pemfaktoran cari, berarti nanti ujung-ujungnya ada akar-akar penyelesaian ya, akar-akar dari persamaan ini. Jadi kita pakai pemfaktoran. Jadi sebelumnya karena mau dicari faktor ya, ini
Ruas kanannya dibikin sama dengan 0. Oke, faktornya berapa? Nah, ini kan pangkat 3 ya. Mungkin agak ribet dibanding pangkat 2. Jadi, untuk lebih mudahnya kita boleh dibagi 3 dulu aja semuanya ya, karena bisa dibagi 3. Kita sederhanakan dulu. Jadi 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurangi 5x sama dengan 0. Nah, udah gini, keluarin nilai yang sama dari setiap suku. Di sini suku yang pertama dia punya x, punya 2. Ini ada x-nya juga, tapi 3 koefisiennya. Ini ada x-nya, tapi 5. Koefisiennya semuanya nggak sama. Jadi nggak usah dibawa, yang dikeluarin itu yang ada x-nya. Berarti karena semuanya punya x, jadi x-nya kita simpan di luar nih. Oke, yang di dalam kurung berarti kita kalikan supaya hasilnya yang di atas ini. Karena x-nya yang paling kecil itu dia punyanya pangkat 1, jadi di sininya pangkat 1 aja yang di luar ya. Nah, supaya jadi 2x pangkat 3, x ini harus dikali berapa? 2x pangkat 2, ya kan? Terus yang ini harus dikali 3x, yang ini harus dikurangi, harus dikali negatif 5. X kali 2x pangkat 2 jadi 2x pangkat 3, x kali 3x jadi 3x pangkat 2, x dikali negatif 5 jadi negatif 5. X dikali negatif 5 jadi negatif 5x sama dengan 0. Jadi ini x tulis. Karena ini masih bisa kita sederhanakan, masih bisa dicari masing-masing nilai x-nya, masih bisa difaktorkan. Jadi kita faktorkan dulu nih untuk yang 2x kuadrat tambah 3x kurangi 5. Kita faktorkan dulu. Ya, di sini 2x, di sini x karena 2x kuadrat ya. Oke, cari faktornya. 2 kali negatif 5 itu negatif 10. Yang dikali itu negatif 10, tapi kalau dijumlah itu 3. Kita cari perkaliannya dulu. 5 sama 2 memungkinkan ya. Nah, negatifnya yang mana berarti di sini ya. 5 kali negatif 2 negatif 10. 5 tambah negatif 2 berarti 3. Berarti di sini karena di sini ada koefisien 2. Jadi untuk negatif 2 jangan disimpan di sini. Karena negatif 2 bisa dibagi 2 ya. Jadi negatif 2 bagi 2 itu negatif 1. Taruh sini. 5-nya baru simpan sini. Karena 5 tidak dibagi 2. Jadi ini sama dengan 0. Nah, udah semuanya. Tinggal kita cari masing-masing. Berarti ini x sama dengan 0. Atau 2x tambah 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 5/2. Atau lagi x negatif 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Jadi 0 negatif 5/2 sama 1 itu merupakan akar-akar persamaannya ya. Akar dari persamaan yang ini. Contoh, diketahui polinom px sama dengan x pangkat 3 kurangi 6, x pangkat 2 kurangi x tambah 30. A. Apakah x sama dengan 3 dan x sama dengan 5 merupakan akar-akar dari polinom px sama dengan 0? Berarti kita harus membuktikan ya. Dan yang B, apakah x tambah 2 merupakan faktor dari polinom px? Berarti intinya kita cari faktor sama akar-akar persamaannya ya. Oke, karena udah diketahui di sini, yang kita harus membuktikan x sama dengan 3 dan x sama dengan 5 itu merupakan akar-akar dari px sama dengan 0. Jadi, kita tinggal substitusi x sama dengan 3 dan 5 ini ke persamaan px. Dan hasilnya apakah sama dengan 0? Kalau misalkan hasilnya 0, berarti 3 dan 5 merupakan akar-akar dari polinom ini ya. Jadi px-nya di sini kita ganti jadi P3.
Langsung masukin ke sini ya. Ganti X-nya sama 3. 3 pangkat 3 kurangi 6 kali 3 pangkat 2 kurangi 3 tambah 30. Sama dengan 3 pangkat 3 itu 27. 3 pangkat 2 9. Ini negatif 3 tambah 30 27 ya. Hasilnya 27. Ini negatif 54 tambah 27. Jadi 0 ya. Oke. Berarti untuk X sama dengan 3 merupakan akar-akar dari PX benar ya. Sekarang coba kita tahan dulu, cobain yang X sama dengan 5. Berarti kalau X sama dengan 5 masukin ke PX, berarti P5 ya. Sama dengan X-nya ganti sama 5. 5 pangkat 3 kurangi 6 kali 5 pangkat 2 kurangi 5 tambah 30. 5 pangkat 3 125 kurangi 6 kali 25. Ini jadi plus 25. 125 kurangi 150 tambah 25. Jadi sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 dan X sama dengan 5 itu akar dari PX sama dengan 0 ya. Apakah X tambah 2 merupakan faktor dari polinom PX? Berarti ini nyari faktornya ya. X tambah 2. Karena dibikin sama dengan 0, jadi X tambah 2 ini kita bisa bikin X sama dengan 0 juga. Jadi X-nya negatif 2. Nah, dari sini kita bisa masukin juga kayak cara nomor A tadi. P berarti negatif 2. Nilai P-nya tadi berapa? Boleh ditulis dulu ya. X pangkat 3 kurangi 6X pangkat 2 kurangi X tambah 30. Itu sama dengan negatif 2 pangkat 3 kurangi 6 kali negatif 2 pangkat 2 kurangi negatif 2 tambah 30. Sama dengan negatif 8. Ini negatif 6 kali 4. Negatif 1 kali negatif 2 itu jadi plus 2 tambah 30. Ini jadi negatif 8, ini negatif 24. Ini 32 ya. Jadi ini hasilnya 0. Oke, berarti karena hasilnya 0, maka benar ya. X tambah 2 itu kesimpulannya. X tambah 2 itu merupakan faktor dari PX. Oke. Nah gini. Atau kalau misalkan alternatif keduanya gini, ada alternatif kedua ya. Jadi ini alternatif 1. Alternatif keduanya bisa dicari dengan membaginya. Jadi kita cari pembagian. Biasa bagi kurung biasa ya. Yang di sininya berarti PX-nya X pangkat 3 kurangi 6X pangkat 2 kurangi X tambah 30. Dan yang dibaginya itu X tambah 2. Nah, kita baginya itu per suku ya. Per suku di sini jadi ada 4 suku, nanti kita bagi sama ini. X pangkat 3 dibagi X itu kan X pangkat 2. Kalikan X pangkat 2 kali X pangkat 3
X pangkat 2 kali 2 itu 2X pangkat 2. Kurangi. Ini kayak bagi kurung biasa ya. Negatif 6X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Negatif 8X kuadrat. Turunin 1 ya. Negatif X-nya. Negatif 8X kuadrat dibagi X. Jadi negatif 8X. Negatif 8X kali X. Negatif 8X kuadrat. Negatif 8X kali 2. Negatif 16X. Dikurang menjadi habis. Negatif X kurangi negatif 16X. Jadi 15X. Nah, ini turunin lagi yang 30-nya. 15X dibagi X itu 15. 15 kali X, 15X. 15 kali 2, 30. Kurangi, dan hasilnya 0 ya. Nah, kalau udah habis, nggak ada sisa pembagian dan hasilnya 0, jadi X tambah 2 adalah faktor dari PX ya. Jadi kesimpulannya sama ya. Oke, alhamdulillah. Sudah beres ya untuk penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.